Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fanda Claudia Pribadi, NPM 2017 13500 Seminar proposal saya mengenai judul skripsi yaitu pengaruh media pembelajaran online terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Yang pertama adalah latar belakang. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang sudah tidak asing lagi didengar, di mana dari sekolah dasar hingga tingkat tinggi pasti mencantumkan mata pelajaran matematika. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun secara tidak langsung kita mempelajari matematika. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat memberikan dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. Banyak kemudahan dan inovasi yang diperoleh dengan adanya dukungan teknologi digital. Nah, penggunaan sistem pembelajaran online saat ini diharapkan dapat menjadi inovasi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, tidak hanya dalam penyampaian materi pembelajaran, tetapi juga perubahan dalam kemampuan berbagai kompetensi peserta didik. Nah, tidak hanya mendengarkan uraian materi saja dari pendidik saja pun, tetapi juga aktif dalam mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan sebagainya. Materi bahan ajar dapat divirtualisasikan dalam berbagai format sehingga lebih menarik dan lebih dinamis, sehingga mampu memotivasi peserta didik untuk lebih jauh dalam proses pembelajaran. Batasan masalah. Proses belajar berbasis e-learning siswa-siswi membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung agar pembelajaran dapat berlangsung dan memiliki kualitas. Nah, yang pertama adalah inovasi pendukung pembelajaran online, yang kedua adalah perangkat aplikasi sistem informasi yang digunakan, dan yang ketiga adalah pengaruh terhadap siswa-siswi terhadap pembelajaran online. Rumusan masalah: bagaimana mengembangkan dan membangun bahan ajar pembelajaran online terhadap komunikasi matematis siswa menggunakan e-learning berbasis Google. Tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan bahan ajar pembelajaran matematika menggunakan e-learning berbasis Google. Selanjutnya, landasan teori. Ku Yaotung dalam Hasbulo 2006 mengatakan bahwa setelah kehadirannya dosen, internet akan menjadi suplemen dan komplement dalam menjadikan wakil guru yang mewakili sumber belajar penting di dunia. Pembelajaran online tidak dapat menggantikan pembelajaran konvensional di dalam kelas, tetapi dapat memperkuat model pembelajaran tersebut melalui pengayaan konten dan pengembangan teknologi pendidikan. Namun, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini memberikan banyak kemudahan dan kemungkinan dalam membuat suatu perancangan dan pengembangan sistem pendidikan, khususnya konsep dan model pembelajaran online atau yang biasa dikenal itu adalah e-learning. Melalui pengembangan bahan ajar e-learning, diharapkan siswa dapat terlibat dalam perubahan pesat dalam kehidupan. Nah, yang mengalami penambahan dan perubahan dalam penggunaan beragam produk teknologi informasi serta komunikasi matematis. Tempat dan jadwal penelitiannya akan dilaksanakan di MTS At-Tahiriyah, Tebet, Jakarta Selatan, dan akan dilaksanakan pada Maret 2021 sampai Agustus 2021. Desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif eksperimen. Nah, metode eksperimen ialah metode penelitian yang digunakan untuk mencari perlakuan tertentu terhadap yang lainnya dalam kondisi yang terkendali. Itu menurut Sugiono tahun 2010 halaman 107. Nah, sejalan dengan hal ini, Ari Kunto tahun 2009 halaman 207 berpendapat bahwa penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari sesuatu yang dikenakan pada subjek selidik. Nah, dengan kata lain, penelitian eksperimen mencoba meneliti ada tidaknya hubungan sebab akibat. Caranya adalah dengan membandingkan satu atau lebih kelompok eksperimen yang diberi perlakuan
dengan satu atau lebih kelompok pembanding yang tidak menerima perlakuan. Selanjutnya populasi, sampel, dan teknik sampling. Sugiono tahun 2010 halaman 61 mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, populasinya itu adalah seluruh siswa kelas 7 MTS Attahiria yang memiliki 2 kelas dari kelas 7 tersebut untuk menjadi kelas eksperimen dan kelas kontrolnya. Nah, teknik sampling yang digunakan adalah teknik cluster sampling yang menurut Sugiono tahun 2014 halaman 118 bahwa probably sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggotanya populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi simple random sampling, kemudian proportionate stratified random sampling, kemudian disproportionate stratified random, kemudian sampling area atau cluster, dan sampling atau sampling yang menurut daerah. Metode pengumpulan data. Instrumen yang akan digunakan dalam eksperimennya adalah wawancara, observasi, dan data hasil eksperimen. Wawancaranya itu, peneliti menggunakan metode wawancara sebagai suatu alat pengumpulan data yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan dan respon eksperimen mengenai apa yang dibahas. Selanjutnya, observasi. Observasinya dilakukan untuk mengamati secara langsung semua kegiatan yang dilakukan responden eksperimen yang dilakukan setiap saat selama eksperimennya berlangsung. Terus terakhir, data hasil eksperimennya itu dilakukan setiap hari, kemudian datanya merupakan catatan yang ditulis ketika proses eksperimennya berlangsung mengenai kondisi yang terjadi pada responden eksperimen ketika perlakuan diberikan serta hasil dari uji pretest dan protest yang diberlakukan bagi kedua kelompok tersebut. Kemudian untuk validasi instrumennya itu ada uji validasi yang tercantum di layar. Setelah itu uji reliabilitasnya. Terakhir adalah teknik analisis data, yaitu analisis data yang digunakan dalam penelitian eksperimen ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan rumus statistika yang di dalamnya meliputi uraian kecenderungan perbandingan kelompok yang berbeda atau hubungan variabel, serta melakukan interpretasi perbandingan antara hasil penelitian dengan prediksi sebelum penelitiannya. Nah, terus kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan proses matematika yang disebut prosedur statistika. Nah, kemudian diuji menggunakan uji T atau yang biasa disebut dengan tes. Nah, yang nantinya akan menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penyebab secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.